Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya izin buka. Untuk agenda hari ini, insya Allah Wasits Family Gathering akan diadakan secara rutin di setiap hari Jumat jam 10 pagi yang akan membahas mengenai sharing session ya. Jadi ketika ada pertanyaan dari keluarga Wasits dan juga apa yang ingin di-sharing mengenai wakaf itu akan dilaksanakan di forum ini. Insya Allah hari ini akan diawali pertemuan perdananya dengan pertanyaan dari Mas Odi kepada Bu Lisa. Jadi bisa langsung saya kembalikan ke Mas Odi mungkin ya di pertanyaannya boleh disebutkan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatannya, terutama untuk Mbak Lisa yang sudah memfasilitasi untuk forum ini. Gitu. Jadi pertama-tama mari saya awali. Jadi pertanyaan ini didasarkan qadarullah, gitu, Mbak Lisa. Qadarullah latar belakangnya adalah qadarullah keluarga saya itu mendapatkan dalam kutip amanah untuk mengelola sebuah tanah wakaf. Yang dimana tanah wakaf ini besarannya kurang lebih 4,5 hektar di daerah Malang ke arah Batu. Nah, akhirnya oleh pengelolanya ini, jadi karena memang keluarga saya memang punya dalam tanda kutip punya tujuan sebelumnya itu untuk membuat suatu pondok yatim atau pondok untuk mereka kaum duafa yang dimana pokoknya adalah supaya untuk memberdayakan anak-anak panti asuhan itu agar supaya mandiri secara spiritual maupun secara ekonomi dan pengetahuan secara umum gitu. Yang dimana akhirnya pondok ini keluar dengan visi misi tersebut. Nah, dari 4,5 hektar yang akan diwakafkan ini oleh pewakafnya itu akhirnya untuk awal diputuskan untuk hanya 8.000 meter persegi dulu yang akhirnya ditujukan untuk wakaf yang dimana itu akan didirikan pondok dan sebagainya untuk bangunan pondok, kelas, masjid yang dimana itu 8.000-nya untuk wakaf, yang sisanya ini masih dalam proses pengembangan. Nah, yang masih jadi dalam pertanyaan saya adalah saat akhirnya kita mengelola wakaf yang dimana tujuannya adalah pondok ini bisa berdiri, bisa sustain, bisa berkembang dari hasil kelolaan dari lahan yang ada tersebut, Mbak Lisa. Jadi mungkin dari hasil peternakannya, mungkin dari hasil pertaniannya, dari lahan-lahan yang ada tersebut. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah saat kita nggak tahu, kami nggak tahu ke depannya akan bagaimana besarnya pondok ini. Nah, yang pertama adalah saat akhirnya pondok ini akan sustain ke depan, akan melakukan pengembangan, saat kita mau mungkin menggunakan wakaf sebagai instrumen pengembangan, apakah sebuah lembaga atau yayasan itu harus berubah bentuk menjadi lembaga pengelola wakaf terlebih dahulu? Atau boleh hanya berdasarkan sebagai bentuk yayasan? Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah apakah ada suatu skema dalam pembentukan skema pengelolaan, karena ini kan dari 45.000 meter persegi baru 8.000 meter persegi saja yang dikelola untuk wakaf. Nah, kira-kira dalam pengelolaan wakaf agar 8.000 ini bisa sustain, anak panti itu bisa sustain hidup dari tanpa harus dalam tanda kutip mencari donasi dari luar, hidup dari pondoknya hasil pondok itu tersebut. Nah, penggunaan skema wakaf ini bagaimana sih sekiranya? Apakah kalau kita mau membuka wakaf uang ini bagaimana skemanya dan akan kurang lebih skemanya gimana kira-kira gitu? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bila tujuannya adalah pengembangan itu bila tujuannya adalah pengembangan itu mungkin di sektor pertanian atau sektor peternakan yang dimana itu lahannya bukan lahan wakaf, tapi pendanaannya, pemodalannya pakai wakaf, ini kira-kira skemanya bagaimana? Atau keuntungannya apakah bagaimana? Itu mungkin kurang lebih secara umum begitu, Mbak Lisa. Terima kasih. Mungkin bisa diberi insight mungkin supaya nanti dalam pengembangannya bagaimana. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak ya Mas Audi. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Terima kasih ya Nadia yang sudah memfasilitasi. Jadi sebenarnya ini teman-teman sekilas info ya. Kepikiran kemarin itu untuk bikin rutin ya family gathering ini dari awalnya dari Najim kirim chat nih pertanyaan Mas Odi gitu. Jadi saya kepikiran bener juga ya. Jadi teman-teman sebenarnya ketika dari wawancara ya baik itu tim magang ataupun tim riset itu saya mengidentifikasi satu hal. Banyak teman-teman yang join di Wasit itu sebenarnya background-nya bukan berangkat dari penggiat wakaf gitu. Jadi wakaf itu juga satu hal yang baru gitu. Jadi saya kepikiran kenapa enggak kita bikin sharing session rutin gitu ya setiap Jumat. Mungkin 30 menit kalau misalkan sudah cukup nggak pas banyak pertanyaan juga bisa kita cukupkan 30 menit gitu ya. Intinya teman-teman yang ada di tim wasit ya baik teman-teman magang atau teman-teman tim riset, teman-teman peneliti itu bisa sama-sama upgrade knowledge dan juga informasi seputar perwakafan gitu. Karena teman-teman kan bergabung di lembaga think tank areanya wakaf gitu. Jadi idealnya memang tahu lebih banyak tentang wakaf gitu. Nah, kali ini pertanyaan perdana datang dari Mas Odi ya tadi mungkin saya pengen tanya dulu Mas Odi. Jadi itu wakifnya siapa Mas kalau boleh tahu tanahnya itu? Si pewakifnya ada teman dari orang tua. Oh, teman orang tua. Baik-baik. Berarti orang tuanya Mas Odi memang sudah jadi wakif atau memang dipercayakan karena ini ya, maksudnya memang dipercayakan dari teman gitu aja ya? Dipercayakan saja karena teman ini tertarik dengan konsep panti yang akan dibuat sebenarnya sama orang tua saya, Mbak Lisa. Gitu. Oh, jadi baru rencana ya si pantinya sendiri dan juga pondok pesantrennya itu juga baru akan dibuat gitu ya? Baru akan dibuat, cuma lahannya sudah dikelola dalam proses pengelolaan. Sekarang so far pengelolaannya jadi apa, Mas? Jadi dari 4.500 itu yang dikelola 1.500. Yang di mana 1.500 itu ditanami sesuatu atau? Ya, 8.000 yang 1.500 ditanami Mas Ian. Jadi 1.500 yang 8.000-nya itu yang nantinya untuk pondok, berarti 7.000-nya dibuat untuk lahan agro yang akan ditanamin tanaman keras. Jadi rencananya jeruk, pepaya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Saya kebayang tuh. Jadi yang pertama ya, tadi yang pertanyaannya sama Odi. Jadi kalau di undang-undang di Indonesia itu sebenarnya kalau undang-undang yang 41 2004 itu masih memperbolehkan nazir itu personal di undang-undang ya. Tapi dalam pelaksanaannya memang otoritas itu sekarang mengarahkannya menjadi lembaga. Artinya kalau nggak badan hukum, organisasi, yayasan atau bentuknya koperasi kayak gitu. Jadi intinya lembaga gitu. Jadi memang kalau saran saya sih perlu ini ya dibuat dulu tuh either bentuknya mau yayasan atau mau badan hukum tapi memang harus idealnya bentuknya lembaga gitu. Karena kenapa? Ini related dengan topik yang besok akan saya bahas di training gitu tentang korporatisasi ya gitu. Jadi wakaf ini kan kalau secara fikih sebenarnya itu boleh banget sih dikelola secara personal gitu ya. Jadi kalau fikih klasik itu kan memang wakaf dikelola secara individual gitu, nazir atau mutawali gitu. Tapi dengan perkembangan hari ini gitu ya, itu memang arahnya adalah bentuknya lembaga dan corporate based gitu. Jadi kenapa seperti itu? Karena biar pengelolaannya itu biar by system gitu. Kalau kayak di Indonesia ya, ketika misalkan perorangan itu minimum kan 3 orang, tapi terdaftarnya itu atas nama masing-masing personal gitu. Jadi kebayang nggak kalau misalkan orang itu sakit atau misalkan meninggal kan repot gitu ya. Sedangkan padahal by karakter wakaf itu harus sustain gitu. Jadi idealnya wakaf yang harus sustain ini dikelola dengan sistem yang juga ini ya sistemik lah gitu, bukannya by person gitu. Makanya kalau saran saya tadi menjawab pertanyaan pertama perlu diurus kelembagaannya. Nah, flow cara ngurusnya gimana? Kalau sudah ngurus dari yayasannya sudah ada gitu ya. Kalau yayasan kan berarti lewat notaris, nanti ke Kumham gitu kan. Nanti setelah sudah bentuk yayasan bisa mendaftar ke Badan Wakaf Indonesia gitu. Nah, setahu saya Badan Wakaf Indonesia tuh sekarang sudah ada apps-nya. Jadi bisa tuh Mas Odi nanti submitnya online gitu ya. Saya kurang tahu apakah nanti harus datang ada sesi karena kemarin pas sesi selama pandemi itu memang full online gitu. Saya kurang tahu apakah update-nya kalau yang terbaru sekarang ini masih perlu datang offline juga atau memang semuanya by online. Kalau by online sebenarnya memudahkan ya gitu. Jadi nazir-nazir kelembagaan. Kalau Mas Odi mau lihat
daftar lembaga nazir wakaf yang sudah terdaftar itu ada di websitenya BWI. Terakhir saya ngecek tuh ada sekitar 285 gitu. Jadi itu bulan Juni atau Juli. Jadi mungkin sekarang udah nambah lagi gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Nah, terus yang kedua terkait sama skemaan gitu ya. Jadi eh, ini sebenarnya satu hal yang kalau saya lihat itu banyak miskonsepsi. Orang itu kalau misalkan mau wakaf terus mau dibikin sesuatu yang dia bentuknya cost center, either dia madrasah atau misalkan masjid, apa dia sekolah. Sebenarnya itu satu hal yang mulia ya, maksudnya keinginan yang mulia gitu. Tapi kita harus pikirkan bahwa wakaf ini punya aspek komersial dan punya aspek yang harus diproduktifkan gitu. Jadi ini yang kadang tuh terlewat gitu ya, saya ngelihatnya gitu. Banyak orang yang salah pahamnya di sini gitu. Padahal wakaf ini justru harus dikelola sebagai produktif mungkin ya. Kalau kita di wasit nggak cuma produktif, tapi sestrategis mungkin agar manfaatnya ini bisa lebih sustain dalam jangka panjang gitu. Jadi kalau saran saya, eh, Malang itu kan memang ini ya banyak untuk agro ya. Jadi kalau bisa diidentifikasi tanaman apa yang cocok gitu, itu silahkan ya bisa dikembangkan gitu. Dan sebenarnya bisa juga Mas Odi mungkin bisa mempertimbangkan untuk nanam tamanu gitu. Ini kalau tamanu kan yang kita tanam di Green Wakaf. Jadi yang mungkin sedikit update juga ya ke teman-teman. Jadi Wasit kan jadi salah satu ini ya apa yang mendorong Green Wakaf di Indonesia gitu. Jadi di Green Wakaf itu kita sekarang lagi sedang mengembangkan sistem dari hulu ke hilir. Tamanu ini adalah salah satu tanaman yang dia nantinya bisa diolah bukan hanya untuk jadi apa namanya? Jadi tamanu sendiri dia bisa ditanam di lahan yang sangat kritis gitu. Jadi kalaupun di Batu mungkin kebetulan tanahnya subur gitu ya. Tapi kalau misalkan ada teman-teman di area ataupun daerah lain di Indonesia yang tanahnya itu kurang subur atau bekas tambang gitu ya, itu bisa ditanami oleh tamanu. Tamanu ini secara apa namanya nanti akan memperbaiki kualitas lahan gitu kan, dan yang paling penting adalah nanti dia bisa diolah setelah dia dipanen, dia bisa diolah menjadi beberapa opsi, baik itu renewable energy, biofuel, atau misalkan bisa jadi industri wellness gitu. Nah kalau konsepnya ya tadi mau dihubungkan dengan pesantren ataupun misalkan satu panti gitu, menurut saya cocok gitu karena nanti itu bisa jadinya community development orang-orang yang ada di warga situ gitu. Kita ini saya sekarang lagi bikin feasibility study-nya ya, jadi karena rencananya nantinya juga ini di sini kan ada Mas Imam ya, jadi rencananya nantinya Green Wakaf ini juga harapannya bisa dikolaborasikan dengan jaringan pesantren di Indonesia gitu ya, agar apa? Agar nantinya memang pesantren juga bisa mandiri gitu. Jadi kalau misalkan bentuknya wellness industry itu bisa dikembangkan misalkan jadi kayak essential oil atau misalkan produk-produk yang bisa diproduksi by community, jadi community based gitu. Jadi kita pengen apa sistem apa nantinya dari hulu ke hilir, sama kayak misalkan teman-teman kebayang industri kelapa sawit gitu ya, itu kan satu jenis tapi dia dari hulu ke hilir gitu kan. Nah kita pengen Tamanu ini nantinya bentuknya mirip seperti itu. Nah kalau Mas Odi memang mengelola ya tanah, jadi kan ada tanahnya, itu mungkin nanti bisa dikerjasamakan dengan Green Wakaf gitu kan, bisa ditanami Tamanu, nanti bisa dijadikan semacam pilot project gitu untuk setelah nanti ditanami ya, nanti bisa juga diolah, dan kita nanti juga di tim Green Wakaf akan mengadakan semacam pelatihan-pelatihan bertema ya, tematik gitu. Apakah dia akan dikembangkan jadi tadi produk-produk yang ini apa kayak di wellness industry itu kan banyak ya, kalau teman-teman yang ngikutin atau suka belanja barang-barang produk Korea itu kan produk-produk kecantikan ya, itu yang dijual di mall-mall dengan harga mahal itu kan sebenarnya bisa juga dari turunannya Tamanu gitu. Mungkin nanti eh, saya usul ke teman-teman Green Wakaf untuk mengupas ya tentang potensi dari Tamanu itu gitu. Jadi dan Mas Odi kan juga join ya di tim Green Wakaf, jadi mungkin nanti bisa kita explore lebih lanjut gitu untuk opsi-opsinya gitu. Terus eh, paling sekaligus ini ya untuk teman-teman, kadang kadang itu kalau orang itu punya tanah, paling sering atau paling gampang itu memang tanah tersebut mau dibangun gitu ya, terus nanti disewakan gitu. Mungkin itu kalau sebelum pandemi menjanjikan ya, tapi sekarang dengan semuanya serba online, kalau saya melihatnya itu nggak begitu promising gitu ya. Justru saya melihatnya eh, seumur seumur eh,
sepanjang kehidupan manusia ada dua hal yang pasti dibutuhkan. Yang pertama adalah food, basic need banget itu food gitu. Jadi kalau menurut saya justru agriculture dan apa namanya bisnis makanan itu yang sangat menjanjikan karena itu dibutuhkan oleh orang untuk bertahan hidup. Jadi itu basic need banget. Jadi instead of bangun gedung nanti disewakan, kalau menurut saya lebih menjanjikan untuk masuk ke agriculture industry. Terus yang kedua adalah energi teman-teman gitu. Kebayangkan kita hari ini kan semuanya butuh energi ya. Mau pakai bahan bakar, mau kita mobile, mau kita komunikasi nih, kita online kita butuh juga internet gitu. Kita butuh energi gitu. Jadi kalau saran saya sih masuknya bisa dieksplor kedua ini. Jadi food dan energi gitu. Jadi teman-teman yang mungkin punya amanah untuk mengelola aset wakaf gitu ya, punya tanah kosong, silahkan dimanfaatkan untuk masuk ke industri sektor ini, dua ini gitu. Nah, terus pertanyaan yang ketiga ya, tadi terkait sama skema funding. Nah, ini sebenarnya sangat explorable juga ya. Bisa kalau tanahnya itu wakaf, dia bisa misalkan dicarikan dicoba pakai ini apa fintech gitu ya, mungkin bisa saya belum banyak explore ya fintech, tapi sebenarnya waktu itu sempat ada plan nih di Wasit kita pengen ngadain webinar juga tentang fintech ya, karena selama ini belum banyak dieksplor bagaimana fintech ini bisa membantu bukan hanya untuk crowdfunding ngumpulin wakafnya, tapi bagaimana untuk bisa berinvestasi. Jadi katakanlah nih ada jadi kayak marketplace gitu, proyek-proyek yang bisa didanain oleh orang gitu, dan juga proyek-proyek di sini sifatnya belum nggak selalu harus wakaf ya, tapi bisa juga investasi gitu. Jadi sama misalkan nih Mas Odi gitu ya, ada tanah wakaf, boleh itu dikembangkan pakai skemanya misalkan bagi hasil gitu. Jadi yang penting dibuat prospektusnya gitu. Nah nanti bisa ditawarkan ke ini ya, either mau ke secara manual gitu ya ke teman-teman circle, atau hari ini kan online, atau kalau bisa ya sekalian aja ke fintech gitu. Jadi nanti dipromosikan oleh fintechnya gitu. Jadi tanah wakaf nggak harus dikembangkan dengan uang wakaf juga ya teman-teman gitu. Jadi bisa juga pakai dana lain-lain gitu, pakai dana bagi hasil gitu kan. Sistemnya bisa gitu dikembangkan. Gitu. Jadi ini kayaknya bisa juga nanti kapan-kapan jadi topik ini ya, topik diskusi. Paling ini sih teman-teman mungkin selama ini ya kalau nazir itu kadang suka reluctant gitu, kayak takut gitu kalau mau investasi ke sektor real karena belum ada bisa dibilang penjaminnya gitu. Karena kalau aset wakaf kan harus dijamin ya. Nah, industri takaful ini belum banyak masuk ke sini. Nah, ini sebenarnya rencananya tadi di grup pengurus lagi dibahas, kita Wasit kayaknya mau ngadain FGD ya terkait sama bagaimana nih pengembangan tempo hari namanya wakaful gitu. Jadi bagaimana kolaborasi antara wakaf dan takaful gitu. Karena kalau saya melihatnya ya, kenapa selama ini wakaf ini belum banyak belum optimal gitu, karena bottleneck-nya di situ. Nazir itu di satu sisi karena menjaga amanah, takut masuk ke sektor real gitu ya. Sehingga padahal sektor real ini menjanjikan gitu, tapi ya itu apa belum ada penjaminnya lah, skema penjaminnya. Nah, ini kita perlu explore. Teman-teman yang hadir ya pada pagi hari ini, kalau misalkan ada yang bersedia untuk jadi panitia di FGD kita tentang wakaf dan takaful, boleh ya nanti hubungin Mila, atau ya boleh hubungin Mila kali ya di grup family. Nanti saya mention deh. Jadi intinya kita lagi mau ngadain FGD, jadi saya mengundang nih teman-teman yang hari ini hadir ya, teman-teman magang boleh, teman-teman tim peneliti yang mau join jadi panitia, dan nanti kita soalnya akan mengembangkan ini jadi penelitian juga. Jadi sekaligus kita bikin riset nih, ada Mas Zadid nih. Dari tempo hari acara webinar kita Wasit kerja sama MES itu topiknya ini apa? Wakaf dan takaful gitu kan. Nah, kita mau follow up dalam bentuk FGD. Nanti dari FGD ini kita juga akan kemas dan kita akan follow up untuk riset lanjutan gitu. Jadi teman-teman yang ingin terlibat, silahkan nanti boleh hubungin ya, atau Nadia atau Mila boleh. Mungkin itu ya Mas Odi ya. Cukup menjawab nggak? Oke, saya coba ringkas ya Mbak Risa. Jadi bila kedepannya, jadi untuk pertama untuk sebagai jadi memang untuk bentuk kelembagaan itu sudah terjadi bentuk lembaga yayasan untuk sekarang, itu sudah ada yayasannya. Namun bila kedepannya
pondok yang akan dibangun ini akan menggunakan wakaf sebagai suatu instrumen, ada baiknya itu akan untuk mendaftarkan ke BWI sebagai lembaga yang emang mengelola wakaf sebagai salah satu instrumennya supaya terdaftar di BWI. Kurang lebih seperti itu, Mbak Lisa ya. Betul. Jadi kalau emang instrumen yang digunakan itu bukan donasi yang mungkin cuma zakat atau sedekah, kalau emang yang digunakan adalah BWI, ada baiknya lembaga ini mendaftarkan ke Badan Wakaf Indonesia agar terdata bahwa sebagai lembaga yang menjadi pengelola wakaf Indonesia. Yang kedua adalah dalam pengelolaan lahan itu ada dua yang menjadi concern untuk kalau itu emang mau dijadikan integrated pondok, itu adalah di agriculture industri sama di energi, yang dimana energi tadi itu alternatifnya adalah Tamanu, karena hasil Tamanu ini bisa dikelola oleh community, yaitu mungkin bisa memberdayakan anak-anak pondok itu mungkin mengelola menjadi hasil-hasil yang emang punya nilai lebih, yang nanti nilai lebih itu emang untuk pendanaan pondoknya. Tapi begitu ya. Yang balik. Dan kedua, saat emang nanti concernnya ke depan adalah emang mau funding dana wakaf dari masyarakat secara umum, ada baiknya ini dikaitkan dengan takaful karena untuk menjaga dana wakaf yang dikelola ini supaya ada suatu lembaga penjamin. Kurang lebih seperti itu ya, Mbak Lisa ya. Iya, betul banget Mas Odi. Mungkin sudah cukup punya gambaran, mungkin nanti kedepannya saya berusaha untuk cari instrumen-instrumen yang memang cocok untuk develop pondok kedepannya seperti apa. Terima kasih Mbak Lisa atas jawabannya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan atau ada update boleh di-discuss aja di grup family ya. Jadi grup family itu kita kan pengen sifatnya sharing dan juga ini ya, lebih cair gitu. Jadi boleh nanti di-review di situ. Nanti kapan-kapan Mas Odi juga bisa sharing. Mungkin tahun depan, 2 tahun lagi Mas Odi bisa sharing ke kita ya, update-nya seperti apa pengelolaan pondok itu kayak gitu. Nah, oke. Dari teman-teman lain ada yang punya pertanyaan? Boleh tanya apa aja. Jadi ini formatnya kali ini memang saya gitu ya. Nanti lain kali kita akan rolling teman-teman ya. Jadi saya usul nanti ke teman-teman pengurus. Katakanlah Jumat depan nanti yang isi siapa, Mas Imam atau Mbak Iin gitu ya. Atau teman-teman kadif yang lain gitu. Jadi biar bisa saling sharing seputar perwakafan gitu. Teman-teman boleh juga nanti usul ya topiknya. Misalkan ada mau bahas tentang ini dong gitu. Yang teman-teman pengen tahu apa sih gitu ya. Khususnya yang baru gitu, tentang yang baru belum banyak tahu tentang wakaf, pengen tahu tentang wakaf tuh dari sisi apanya, boleh nanti disampaikan ya di grup. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa cukupkan ya, Nadia. Nanti kita insya Allah ketemu lagi pekan depan. Nadia, silakan ditutup. Oke. Iya Bu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Odi dan Bu Lisa tadi yang sudah bertanya dan menjelaskan kepada kita semua yang hadir juga pada hari ini. Insya Allah WFG-nya akan dilanjutkan di pekan depan di hari yang sama setiap jam 10 pagi. Paling lama itu kita akan diskusi selama 1 jam. Nanti teman-teman semua keluarga Wasits yang ada pertanyaan mengenai wakaf atau ada yang ingin di-sharing bisa di forum ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Amin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Afwa minkum, semoga pertemuan ini berkah dan semoga rekan-rekan keluarga Wasits semua dapat terus menjaga kesehatan dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.